Inspirative Power Ministry to color our marketplace. Salam berjumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta John Dialog secara live. Kita menikmati hari yang baru pada pagi hari ini dan kita bersyukur kita boleh diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah melalui live streaming barangkali, atau persekutuan dalam keluarga kita, atau melalui gereja masing-masing di mana kita beribadah di manapun. Yang penting kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, karena gereja bukan saja sebuah bangunan gedung, tetapi gereja adalah persekutuan. Persekutuan bersama orang percaya ketika mencari wajah Tuhan, ketika memuliakan Tuhan dalam persekutuan kecil-kecil barangkali, tetapi kalau itu fokusnya kepada Tuhan, hati yang tertuju kepada Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, unsur-unsur ibadah telah terpenuhi di sana. Dan oleh sebab itu pagi ini kita tetap terus bersemangat. Kita tidak boleh kalah oleh keadaan apapun yang ada dan ada di depan kita. Kita perlu punya iman yang kuat di dalam Tuhan supaya kita mampu mengatasi situasi apapun yang barangkali menekan kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi apapun yang terjadi kita perlu fokus hati kita kepada Tuhan, sebab Dialah pertolongan kita. Dari manakah datangnya pertolongan? Tidak ada yang bisa menolong kita secara sempurna selain daripada Kristus Tuhan yang mampu menolong kita di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kesulitan persoalan hidup. Mata iman kita yang memandang dan terfokus kepada Tuhan akan menolong kita mencari jalan keluar yang terbaik dari hikmat Tuhan, akan membuat kita kuat, berdiri teguh di tengah badai. Karena iman, pengharapan dan kasih adalah garda terdepan dan benteng pertahanan kita yang terakhir yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dan yang tersisa adalah kasih. Maka pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan berkaitan dengan tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Kita tidak membaca semua 13 ayat ini. Yang saya ingin baca adalah hanya ada di dalam ayat yang ke-13. Untuk itu simak, dengarkan, perhatikan firman Tuhan ini dengan baik, dan dengarkan baik-baik bunyi firman Tuhan yang saya ingin bacakan kepada kita semua pagi ini. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan, dengarkan, simak, perhatikan baik-baik. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sekali lagi, 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Tiga hal ini menjadi hal yang penting, esensi dalam hidup manusia. Iman, pengharapan, dan kasih, atau iman, harap, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian yang pendengar FM yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, hari-hari ini ujian kasih kita kepada Tuhan dan sesama menjadi teruji. Apakah kita fokus kepada Tuhan dalam ibadah kita, atau meratapi lingkungan di sekitar kita yang barangkali menakutkan kita, barangkali mengintimidasi kita. Nah, terujilah iman kita kepada Kristus, kepada Tuhan di tengah-tengah saat seperti ini. Apakah kita memiliki iman yang besar atau iman yang menciut oleh karena melihat keadaan dunia di sekitar kita, keadaan dunia yang tidak semakin baik. Ada banyak krisis yang terjadi di sana, ada banyak persoalan yang muncul di sana, termasuk soal resesi ekonomi barangkali. Tetapi iman kita kepada Kristus tidak mungkin luntur. Iman kita tetap tertuju dan fokus kepada Tuhan. Itu hal yang penting, seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Kasih kepada Kristus. Apakah di tengah-tengah hal yang sulit, situasi yang sulit, kita masih punya kasih kepada Kristus? Datang mencari wajah Kristus di tengah-tengah badai yang datang menerpa kita. Atau kita komplain, kita menggerutu oleh karena barang-barang menjadi sulit ditemukan, oleh karena masker barangkali, atau hand sanitizer, atau kita menjalani apa yang disebut physical distancing atau social distancing. Apakah kemudian kata-kata gerutuan yang muncul dalam mulut kita? Atau kita mulai melihat dalam sisi yang berbeda, melihat sebagai sebuah hal yang membuat kita berharap kepada Tuhan. Ini poin yang kedua, berharap kepada Tuhan. Pengharapan kita bukan datang dari manusia atau datang dari lingkungan kita. Pengharapan kita datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan penguasa atas kehidupan kita dan segala alam semesta ini.
Termasuk ketika kita menghadapi badai virus corona pada hari-hari ini di seluruh dunia. Di manakah kita berharap? Tidak ada yang bisa menjawab pertolongan kita selain daripada berharap kepada Kristus. Kita nggak bisa prediksi kapan kita mengalami infeksi. Karena virus itu tidak kelihatan. Orang yang kelihatannya sehat bisa carrier, bisa membawa virus itu. Jadi kita tidak tahu. Tetapi pengharapan kita tidak boleh luntur. Pengharapan kita harus datang dan fokus kepada Tuhan. Pengharapan kita harus tertuju seperti jangkar yang kuat bagi sauh dari sebuah kapal yang tertancap kepada Kristus. Pengharapan kita membuat kita hidup, membuat kita menang, membuat kita tidak takut. Karena toh, sehebat-hebatnya penderitaan manusia, yang paling akhir yang akan dialami oleh manusia adalah kematian. Dan tahukah saudara bahwa kematian adalah jalan perjumpaan kita dengan Tuhan? Ada banyak orang takut mati, tidak berani hidup, oleh karena banyak sebab barangkali. Ya mungkin anak-anak masih kecil, mungkin keluarganya masih butuh pertolongan kita. Tetapi kalau itu pun datang, kita tidak tahu. Karena siap atau tidak siap ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita harus siap dan mau tidak mau akan berangkat. Dan oleh sebab itu, kita perlu memiliki hati yang tertuju dalam pengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan. Pengharapan kita satu-satunya hanya ada kepada Kristus, hanya ada di dalam Kristus. Dan poin yang ketiga adalah iman. Di tengah-tengah situasi yang sulit secara multidimensi, secara berbagai macam aspek, apakah kita masih memiliki iman kepada Kristus? Atau kita mulai goyah, kita mulai luntur, kita mulai berkurang iman kita. Justru saat-saat ini waktu banyak dalam diri kita dan keluarga kita untuk berdoa. Kita punya waktu secara berkualitas dalam keluarga kita. Pakai untuk membangun mesbah dalam keluarga kita untuk berdoa. Ajar anak-anak kita untuk berdoa. Ajar istri suami kita untuk berdoa. Karena iman akan menolong kita menuju pada titik terang yang memampukan kita bertahan di tengah-tengah kesulitan yang datang dalam hidup kita. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut karena kita punya iman. Ketika orang kehilangan iman, maka ketakutan yang menguasai dirinya. Banyak orang terkena dan mati bukan karena virus, tapi karena ketakutannya. Jadi kita harus melawan ketakutan itu dengan iman yang kuat, dengan iman yang teguh, dengan iman yang kokoh. Karena itulah benteng kita yang terakhir. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih juga menjadi benteng terakhir kita dan garda terdepan kita untuk menghadapi segala situasi apapun. Ingat Daud ketika dia melawan Goliat, tidak ada yang bisa mengalahkan Goliat pada zaman itu. Tetapi Daud maju dengan berani, dia tidak takut, dia punya iman kepada Kristus, kepada Tuhan yang menjadi penolongnya. Kalau Tuhan membebaskan Daud dari singa dan beruang, dari binatang buas, maka dia tidak takut kepada Goliat. Kenapa? Karena imannya yang tertuju kepada Tuhan menolong dia menghadapi ketakutan dengan sebuah iman yang lebih besar daripada ketakutan. Kita harus memperbesar iman kita, bukan memperbesar ketakutan kita. Kita harus memperbesar keyakinan kita kepada Tuhan, kepada Kristus, supaya iman kita menjadi lebih kuat daripada kekhawatiran dan ketakutan dalam diri kita. Nah, ini tiga hal penting dalam hidup kita. Untuk kita pakai, kita gunakan, kita miliki. Supaya kita bertahan kokoh kuat di tengah badai. Badai hidup apapun yang datang menerpa kita. Kita akan berdiri teguh dan kita menang. Karena Kristus di pihak kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan. Terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Juliano menyampaikan salam, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.